Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan yaliqu bi jalalatihi wa qudratihi wa 'azamatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khairu khalqihi wa afdalihi wa akramih. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa karimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqa'ih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para guru yang senantiasa kita harapkan fadilah dan berkah ilmunya, jajaran pengurus TKM Masjid Haqqul Yaqin yang saya muliakan, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, karunia dan anugerahnya yang senantiasa Allah hadirkan kepada kita. Wabil khusus pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan aktivitas kita, terutama aktivitas salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal soleh kita, amin. Dan juga dicatat sebagai bagian dari syukur kita dengan perbuatan nyata, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari kita hadiahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita umat Rasulullah yang senantiasa istiqamah juga mendapatkan syafaat besok di hari akhir, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa ayat dalam surah Thaha, terutama di ayat-ayat awal, karena saya menganggap bahwa ini penting sebagai landasan kita dalam beraktivitas, beramal, beribadah, terutama kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan kita dengan sesama manusia dan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan dalam banyak ayat, namun secara spesifik di dalam surah Thaha ini Allah menyampaikan tentang bagaimana misi daripada ajaran Islam yang turun ke muka bumi ini dalam rangka untuk mempermudah dan membuat nyaman hidup kita. Jangan sampai kemudian orang semakin beragama justru semakin sengsara hidupnya. Orang semakin taat justru semakin runyam masalahnya. Orang semakin taat mukanya tambah sangar, ya. Semakin taat dia tidak pernah tersenyum. Justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an supaya kita senyumnya semakin lebar, ya. Supaya hidup kita semakin berwarna. Ini Allah tegaskan di dalam surah Thaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thaha. Ya, maknanya tentu saja Thaha tidak ada penjelasan tentang makna. Allahu a'lamu bimuradih. Allah yang tahu makna tentang kalimat tersebut, pembukaan surah. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Qur'an agar engkau menjadi susah. Ya. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali sebagai peringatan bagi orang yang takut. Ya. Jadi ayat ini memang ada kaitan dengan
apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terlalu memaksakan diri agar orang-orang kafir semacam Abu Jahal, Abu Lahab, dan tokoh-tokoh Quraisy lainnya itu masuk ke dalam agama beliau, mengimani risalah beliau. Namun apa yang beliau lakukan melebihi seharusnya, melebihi ekspektasi. Walaupun konteksnya ini berkaitan dengan Rasulullah, tetapi ayatnya, bunyinya, redaksinya diperuntukkan bagi umat Islam semuanya. Al-ibratu li'umumil lafzi la bi khususis sabab, itu kata orang ahli usul fikih. Yang dijadikan ibrah, pelajaran, adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Sebabnya memang berkaitan dengan Rasulullah secara khusus, tetapi karena lafaznya, redaksinya itu bersifat umum, maka berlaku juga bagi kita, bahwa Islam itu menginginkan umatnya itu bahagia, menginginkan umatnya itu nyaman di dalam menjalankan syariat agamanya, ingin umatnya itu senyumnya lebar sebagaimana saya sampaikan tadi, tidak menginginkan agama kita ini menjadikan kita susah payah, sengsara, hidupnya menderita dan lain sebagainya. Oleh karenanya syariat Islam kalau kita perhatikan tidak ada satupun yang ditujukan agar kita ini tidak bisa melaksanakannya. Tidak ada satupun. Bahkan syariat yang paling berat sekalipun, katakanlah sholat malam, itu pun waktunya sudah Allah tentukan, di mana manusia pada umumnya sudah istirahat secara cukup, sudah tidur melebihi kebutuhannya. Sehingga ketika ada 3 orang di masa Rasulullah itu pengen itu keberagamaannya dianggap hebat, spiritualitasnya dianggap lebih dibandingkan yang lain. Ketiganya datang kepada Aisyah bertanya tentang ibadah Rasulullah. Aisyah kemudian menjelaskan. Ketiga orang ini kemudian mikir, Rasulullah sudah diampuni dosanya dan tidak akan pernah melakukan dosa. Sudah, yang masa lalu sudah diampuni dan ke depan tidak akan pernah melaksanakan dosa. Ibadahnya kayak begitu. Lah, posisi kita bagaimana? Kita ini masih melakukan dosa dan belum ada jaminan diampuni dosa-dosa yang masa lalu. Kita harus lebih dibandingkan yang lain. Kalau bisa kita mendekati Rasulullah. Akhirnya yang satu bilang, saya tidak akan pernah makan seumur hidup, artinya puasa terus. Amma ana fa'asumu abadan, saya akan puasa seumur hidup, sepanjang hari. Jadi maksudnya puasa, hari ini puasa, besok puasa, seumur hidup. Yang satu lagi, amma ana, kalau saya fa'aqumu abada, saya akan qiyamul lail sepanjang hidup dan tidak akan pernah tidur malam. Saya akan hidupkan malam saya dari maghrib sampai subuh, tidak akan pernah tidur. Yang ketiga kemudian bilang, amma ana, sedangkan saya falan atazawwaj abada, saya tidak akan menikah seumur hidup. Jadi ketiga orang ini Pak menganggap bahwa kalau dia bersusah-susah, kalau dia melakukan ibadah yang lebih dibandingkan yang lain, tentu saja berlebih-lebihan kalau menurut saya, gitu kan. Bahwa dia tidak akan menikah, dia tidak akan tidur sepanjang malam, dia puasa terus. Itu hebat, Pak. Itu menunjukkan bahwa spiritualitas dia itu lebih dibandingkan yang lain. Ketiganya menyangka seperti itu, bahwa agama Islam itu diarahkan ke sana. Karena melihat ibadah Rasulullah tadi itu. Kemudian Rasulullah mendengar ada 3 orang sahabat melakukan hal tersebut. Akhirnya ketiganya dipanggil. Sini. Kamu yang mengatakan begini. Iya ya Rasulullah.
Saya jelaskan. Kamu ya, yang katanya tidak akan pernah berbuka sama sekali, artinya puasa seumur hidup. Sum, kata Rasulullah, silahkan kamu puasa. Silahkan puasa, tapi wa aftir, buka juga. Puasa, buka, puasa, buka. Itu namanya puasa Daud. Jangan puasa terus ngeblong seumur hidup. Dari balik sampai mati kok puasa terus. Ini tidak ada di dalam ajaran Islam. Rasulullah melarang itu. Jangan kamu puasa terus tanpa henti, tapi puasalah hari ini, bukalah besok. Itu puasa terbaik, puasa Daud. Itu baru ajaran Islam. Kamu yang katanya tidak akan pernah tidur sepanjang malam, qiyamul lail sepanjang malam, kata Rasulullah, kum silahkan, qiyamul lail silahkan, tetapi tidur dulu. Karena badanmu punya hak, jasadmu punya hak, rohmu juga punya hak. Penuhi kedua-duanya baru benar gitu loh. Maka kalau ada orang memaksakan diri ingin lebih dibandingkan yang lain, akhirnya di puncak gunung tidak makan, tidak minum, puasa seumur hidup, itu bukan ajaran Islam. Itu ajaran Shaolin Kungfu, Pak. Ya. Itu Shaolin Kungfu yang kayak begitu, tahu-tahu bisa terbang gitu kan. Ya. Tahu-tahu ditonjok orang, ya, orangnya yang kena sendiri balik begitu kan. Ya. Akhirnya muncul ajian dewa mabuk segala macam gitu. Nah, bukan itu. Islam tidak menginginkan umatnya itu jadi orang-orang sakti mandraguna kayak Shaolin Kungfu. Enggak ada gunanya. Kalau kemudian fisiknya menderita, hidupnya ya, dia tidak bisa menikmati. Nah, maka ya, orang kalau dikasih teh ya, kemudian diminum ya, Bismillahirrahmanirrahim, itu namanya menikmati hidup, dan itu namanya bersyukur kepada yang bikin. Allah menegaskan melalui hadis Rasulullah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada yang bikin teh, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah yang menciptakan teh itu. Betul nggak Pak? Jadi kalau ada orang ya punya uang ya, kok kemudian dia tidak gunakan uang itu untuk kebutuhannya, ditahan-tahan dengan dalih penghematan, tetapi berlebih-lebihan sampai kemudian dia menzalimi jasadnya, menzalimi fisiknya, itu namanya kufur, Pak, kufur nikmat. Betul itu. Ya. Orang bisa beli daging kok malah beli kerupuk, makanya kerupuk sama sambal doang. Ya. Ini namanya orang menzalimi dirinya sendiri, dan ini kufur nikmat. Dia tidak berterima kasih kepada nikmat Allah yang telah memberikan rezeki, digunakan untuk badannya agar badannya lebih sehat, lebih berkualitas fisiknya, sehingga ibadahnya menjadi lebih berkualitas pula. Ini dilarang oleh Rasulullah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak untuk membuat kita itu menderita gitu. Jadi jangan buat-buat sesuatu yang di luar koridor daripada ajaran Islam dengan dalih apapun. Ini Rasulullah melarang 3 orang. Yang terakhir yang Rasulullah dengar itu katanya nggak mau menikah. Ini malah diancam oleh Rasulullah. Kamu yang katanya tidak akan pernah menikah seumur hidup, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka sunnahku, yaitu menikah, maka dia tidak termasuk umatku. Diancam oleh Rasulullah. Ya. Jadi sebenarnya Islam itu subhanallah, Islam itu natural ya. Islam itu manusiawi, humanis. Tidak melarang orang kenyang, yang dilarang kekenyangan, Pak. Ya. Tidak melarang orang punya baju bagus, yang dilarang punya baju bagus pamer. Nah, itu yang dilarang. Tidak dilarang orang itu punya jabatan tinggi, yang dilarang jabatan tinggi bikin rakyat menderita, sengsara. Itu yang tidak boleh.
Jadi karenanya apa? Ajaran Islam adalah satu-satunya ajaran yang menempatkan manusia sebagai manusia, tidak mengarahkan dia jadi malaikat. Ini 3 orang ini pengen jadi malaikat, dilarang oleh Rasulullah. Karena tidak seperti itu yang diinginkan beliau. Bahkan Rasulullah dalam banyak ayat diminta oleh Allah, "Qul," katakan Muhammad, "Innama ana bashar." Sesungguhnya saya ini Muhammad, ini bashar. Bashar itu manusia dengan fisiknya, Pak. Kalau bicara Al-Quran bicara bashar, berarti manusia dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan fisiknya. Allah ingin menegaskan, Nabi Muhammad itu fisik sama kayak kita. Bashrah itu kulit, Pak. Rasulullah itu juga makan seperti kita makan. Beliau juga kadang marah kalau memang dibuat marah. Beliau kadang juga tersenyum kalau ada yang memang sesuatu yang bikin beliau senyum. Pernah kan Rasulullah tersenyum, ya, dan gemes sama Ali itu. Ya. Jadi suatu ketika lagi makan korma itu, ya, makan korma, ya. Nah, tiba-tiba apa? Ali iseng, ya. Jadi biji kurma yang sudah dimakan itu taruh di depan Rasulullah. Ya. Makan ya, taruh di depan Rasulullah. Makan, taruh di depan. Ya. Kemudian bilang, tuh Rasulullah tuh makannya banyak katanya. Tuh bijinya aja berapa tuh katanya. Bercanda. Rasulullah nimpalin candaan Ali. Walah, yang keterlaluan tuh Ali gitu. Bijinya aja dimakan. Tuh bijinya habiskan katanya gitu. Ya. Kalau saya makan banyak masih lumayan, Ali biji kurma aja dimakan katanya. Tuh nggak ada sisanya sama sekali, bijinya aja dimakan gitu. Ini berarti apa? Rasulullah bercanda gitu loh, ya, dan meladeni candaan Ali gitu. Kalau beliau bukan manusia, jaim. Ini kadang-kadang baru kiai dikit aja, kiai kampung jaimnya minta ampun, ya. Ya. Baru aja dapat gelar doktor, udah minta tasnya dibawa-bawa sama asisten. Ya. Nggak sudi saya bawa tas, ini bukan level saya katanya. Ya. Rasulullah seorang presiden, seorang nabi, manusia terbaik, masih ngesol sepatu sendiri, ngesol sendal sendiri, nyapu sendiri. Ya. Ya. Ini kita baru jadi ketua RT, ya Allah ya. Songongnya minta ampun gitu. Jadi beliau manusia, ya, bukan malaikat, ya. Beliau juga suka bercanda sama istri beliau. Pernah balapan lari sama Aisyah kan? Ya, balapan lari, oh siapa yang menang? Ternyata Aisyah yang menang. Digendong akhirnya, upahnya gendong gitu, hore gitu. Aisyah pengen nonton di depan Masjid Nabawi. Itu seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu kemudian sini bersandar di dadaku sambil nonton tontonan itu di depan Masjid Nabawi. Aisyah itu anak kecil, Rasulullah tahu persis. Dinikahi oleh beliau itu kan sudah mengambil masa remajanya. Maka beliau tidak ingin masa remajanya Aisyah itu hilang karena menikah dengan beliau. Ketika beliau ingin nonton sesuatu, ya, yang memang horizon wawasan anak kecil sampai di situ, Rasulullah ladeni, dipeluk dari belakang dan silahkan nonton sepuas kamu. Bagus ya, bagus. Senang banget tuh Aisyah di situ. Kelihatan anak kecilnya itu. Beliau manusia, karenanya beliau memanusiakan manusia. Ya. Beliau itu seorang yang humanis, ya. Tidak pernah memperlakukan sahabatnya itu, ya, secara tidak manusiawi. Umatnya pun sama, diminta oleh Rasulullah menjadi manusia, ya. Jadi karenanya kita jangan memaksakan diri, ya, dengan alasan dan motif apapun, ya. Sampai tadi itu yang tidak menikah diancam. Maka Rasulullah SAW itu diminta oleh Allah dalam ayat ini, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, bahwa Al-Quran tidak diturunkan kepadamu supaya kamu susah payah, supaya kamu menderita, ya. Jadi di sini
kesengsaraan itu terdiri dari dua, Pak. Ada duniawi dan ukhrawi. Nah, di dunia itu ada 3 kesengsaraan yang suka mendera manusia, menimpa manusia. Ada yang disebut syaqawah ruhiyah, kesengsaraan jiwa. Mudah-mudahan terhindar, Pak ya. Ini misi Al-Quran itu menghilangkan ini. Jangan sampai umatnya itu jiwanya sengsara, batinnya menderita. Ya. Dan ini banyak, Pak, terutama di perkotaan, daerah-daerah urban. Materinya melimpah, ya, semuanya dia punya, tapi batinnya menderita, jiwanya kering, gelisah, gundah gulana. Ini jangan sampai terjadi. Ini yang diminta oleh Rasulullah, supaya umatmu jangan sampai kena ini, ya. Dan di antara umat Islam memang ada yang terkena ini, ya. Ya. Terutama orang-orang, ya, yang batinnya, jiwanya itu tidak pernah diasupi dengan gizi jiwa, nggak pernah ngaji kayak begini, nggak pernah zikir, ya, nggak pernah tadarus Al-Quran, nggak pernah mengingat-ingat nikmat Allah, mengingat-ingat kematian dan lain sebagainya. Sehingga apa? Hidupnya itu kering. Hidupnya kayak mesin. Pagi bangun kerja, pulang jam 10 tidur, bangun lagi kerja lagi, pulang tidur lagi. Maka orang-orang ini yang disebut John Naisbitt itu teralienasi, terasing jiwanya sendiri. Jadi jiwanya sendiri terasing di dalam dirinya. Dia sendiri bingung, saya ini sebenarnya siapa? Nah, saya ini manusia atau bukan? Kok kayak mesin digerakkan oleh sesuatu yang tidak tampak, dan dia sendiri tidak punya kemerdekaan untuk menggerakkan dirinya sendiri. Ini bahaya, Pak. Bahaya sekali, Pak. Orang kalau sudah dikendalikan oleh pihak yang lain, dan yang mengendalikan kita tidak tahu, dan kita tidak bisa menghindar dari itu, orang ini alamat akan kena yang penyakit ini, keresahan batin itu. Itu yang disebut teralienasi, terasing jiwanya. Jiwanya ada, tapi dia ini merasa terasing. Saya ketika di Kairo itu, Pak, ada seorang cerita itu. Jadi ada seorang konglomerat, tidak disebutkan namanya. Dia itu usahanya subhanallah waktu itu. Setiap bulan itu sudah tidak hitungan ke luar negeri, ke Eropa, ke Jepang, ke negara-negara Arab yang lain. Nah, ketika itu dia berada di Algiers, ibu kota Aljazair, di sebuah hotel berbintang. Tiba-tiba HP-nya berbunyi. Waktu itu belum ada WA, Pak, ada telepon mengabarkan bahwa istrinya sedang dirawat di rumah sakit. Dia sedang berbisnis, Pak, di Algiers itu, di ibu kota Aljazair. Akhirnya dia mengambil penerbangan tercepat. Segera dia terbang ke Kairo, ya, menemui istrinya di rumah sakit. Tapi sayang, begitu sampai di rumah sakit diberitahu oleh pihak rumah sakit bahwa istri Anda sudah pulang. Dipikir pulangnya sembuh. Begitu sampai di rumah, banyak sekali orang di situ, semuanya menangis. Nah, kemudian firasatnya langsung, jangan-jangan istri saya sudah meninggal. Begitu sampai di rumah, betul, istrinya sudah terbujur kaku, ya, dan ada darah di situ. Ya, ada bekas darah. Ya, balik. Kaget, dia bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa istri saya meninggal mendadak seperti ini? Akhirnya saudaranya cerita, Anda sibuk bisnis kemana-mana, nyari uang kemana-mana, gak pernah pulang. Ini istri kamu meninggal, kamu juga tidak melihat kapan dia meninggal. Istri kamu ini mati dibunuh oleh anak kamu sendiri, ya, putra sematawayang kamu. Ini yang telah membunuh ibunya sendiri. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena anaknya ini minta uang untuk beli narkoba. Ibunya menolak, anaknya kalap karena sudah sakau. Dia tanpa sadar membunuh ibunya sendiri.
Anaknya sudah di penjara, istrinya meninggal dengan cara yang menyedihkan seperti itu, dibunuh oleh putra kandungnya sendiri, satu-satunya Pak, dia punya satu-satunya putra. Ya. Kemudian pingsan itu orang, mendengar cerita itu langsung pingsan. Nah, setelah sadar akhirnya dikuburkan dengan baik-baik. Esok harinya dia tengok anaknya di penjara. Begitu sampai di penjara, anaknya sudah langsung antas sabab, bahasa Arabnya antas sabab, antas sabab, antas itu sabab ya. Kamu yang menjadi sebab, kamu yang telah membunuh ibu, katanya. Kemana saja kamu selama ini, katanya. Aku tidak pernah mendapatkan kasih sayang dan bimbinganmu sama sekali. Yang kau urus itu bisnismu semuanya. Kamulah yang sebenarnya membunuh ibu. Anaknya begitu teriak-teriak kayak gitu jadi gila Pak. Jadi nggak kuat dia menahan emosi itu. Gila. Si konglomerat ini kemudian pulang ke rumah, dia kumpulkan keluarganya dan dikumpulkan semua anak-anak perusahaannya. Dia bawa pengacara dan juga notaris. Catat semua. Saat ini juga aku hibahkan, aku dermakan seluruh harta kecuali untuk yang keluarga. Ya, ditinggalkan ya karena masih ada keluarga. Sisanya itu saya dermakan, saya dedikasikan untuk pemberantasan narkoba. Dan ceritanya ini konglomerat ini setelah itu Pak, dia ada di masjid di Doki di daerah dekat Giza sana itu. Dia setiap hari itu ada di pojok masjid. Dan setiap hari kerjanya apa? Zikir sambil nangis Pak. Sepanjang hidupnya dia menangis terus. Mengingat perjalanan hidupnya. Menyesal tapi terlambat. Kata dia, ya Allah, Engkau berikan aku dua orang yang paling aku cintai. Dua orang yang paling berharga di dalam hidupku. Tetapi kedua-duanya aku sia-siakan. Hanya untuk mencari harta yang tidak berujung. Istriku meninggal dan anakku gila. Apalagi yang tersisa dalam hidup ini, ya Allah. Dia hanya bisa menangis Pak. Setiap hari, setiap saat ya, dia menangis sampai sepanjang hayatnya ya, menyesal Pak. Dan orang-orang kayak gini banyak Pak. Banyak Pak. Kelihatannya di sini nggak ada, tapi coba Bapak pergi ke satu tempat, orang di kepalanya itu ya, yang dipikir itu hanya duit, kerja, tanpa pernah memikirkan yang lain. Kerja boleh, tapi ibadah jalan terus. Ya, itu yang diminta oleh agama kita, seimbang. Ya. Duit boleh, tidak dilarang. Orang uang disebut qawaman, ya. Itu qawaman itu artinya apa? Landasan pokok, penyangga pokok. Disebut sebagai fadlun, keutamaan. Disebut sebagai khairun, kebaikan. Kalau uang harta itu dikelola untuk kebaikan. Ini persoalannya adalah orang hidupnya dikooptasi oleh sesuatu yang sebenarnya itu sangat-sangat nisbi dan sangat relatif. Padahal dia bisa mengelak daripada itu atau paling tidak mengelolanya supaya keseimbangan tetap terjaga. Jangan sampai kasus konglomerat di Kairo ini terjadi kepada siapapun orang-orang dekat kita, Pak. Ingatkan mereka-mereka yang sudah melebihi batas. Ya. Dia berangkat sebelum subuh. Anaknya belum bangun, pulang-pulang anaknya sudah tidur. Kayak begitu setiap hari. Nah, dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Orang-orang Jepang itu kurang apa Pak? Saya pernah sampaikan kalau tidak salah, ada jembatan di Jepang khusus untuk bunuh diri. Itu data Pak, dari 46 sampai sekarang itu hampir setiap tahun sekitar 20.000 orang bunuh diri. Bukan karena mereka nggak punya uang, bukan. Justru mereka itu banyakan adalah CEO, banyakan manajer, paling enggak ya kepala bagian. Orang-orang yang secara ekonomi mapan, tetapi mereka kehilangan jati dirinya.
Dan meninggalnya itu, bunuh dirinya kapan, Pak? Ini yang diteliti dan ini menarik fenomena ini. Ternyata waktu bunuh dirinya kalau tidak malam Senin, ya Senin pagi. Itu apa indikasinya? Bahwa mereka itu stres kalau kerja itu. Mikirin kerja itu stres, Pak. Sehingga banyak yang bunuh diri. Loh, orang Islam kerja itu kan sesuatu yang menyenangkan. Ya. Kerja harus dibuat sesuatu yang menyenangkan, bernilai ibadah, dapat duit, dapat pahala, ya. Ya. Sehingga apa? Kita insya Allah, Pak, kalau ya, motif kita kuat, dorongan batin kita kuat sesuai dengan koridor ajaran Islam, tekanan kerja sehebat apapun, kalau niatnya ibadah karena Allah, tidak ada yang berat, Pak. Sekalipun bosnya galaknya minta ampun, ya. Bosnya itu pelitnya minta ampun, sudah pelit, galak, ya. Saya pernah sampaikan kalau tidak salah, ya. Ini saya tanamkan itu di fakultas di saya, kebetulan saya kan dekan, jadi saya tahu. Oke, bapak-bapak gajinya dikit, ya. Tapi tolong, kalau niat cari duit, ngajar sebagai dosen, mendingan nggak usah deh. Cari duit mending jadi tukang bakso, jelas. Ya, itu lebih banyak dapatnya. Tapi kalau bapak dan ibu ingin aktualisasi keilmuan, berkontribusi, silakan. Itu nilai ibadahnya lebih tinggi, saya bilang gitu. Ya. Sebab kalau misalnya ya tadi itu orientasinya semata-mata uang, semata-mata untuk mencari duit, ya. Sementara yang didapat itu tidak sebagaimana ekspektasi kita, kecewa. Saya juga bilang kepada TU-TU saya, kalian kalau berangkat Finger itu telat dipotong, ya. Tapi kalau pulangnya terlambat tidak ditambah, tolong jangan mengeluh. Niatkan itu sebagai ibadah. Apa yang kurang oleh manusia itu dianggap lebih oleh Allah. Ketika kalian dipotong, anggap saja itu untuk membersihkan harta kalian. Ketika kalian lebih tapi tidak dikasih, anggap saja itu bonus yang nantinya akan disimpan oleh Allah untuk kalian di sisa hidup kalian di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ya. Kan betul begitu, Pak, ya? Coba aturan Finger itu semuanya sama. Telat dikit dipotong, ya. Kemudian terlambat pulang nggak ditambahkan, ya kan? Nggak ada itu. Telat 1 menit saja itu dipotong. Begitu jam kerjanya jam 4, kita pulang jam 6 sore, lebih 2 jam, ditambah nggak bonus? Karena kita pulang lambat dari semestinya. Enggak kan? Tidak ada. Tetap sama, dipotong ya potong. Ya. Saya bilang kepada bawahan saya, tolong ini jangan diungkit-ungkit. Ya. Yang lebih 2 jam itu ada catatannya. Ada catatannya di tangan Allah, kanan kiri malaikat, gak pernah dia tidur, gak pernah ngantuk, semuanya tercatat. Dan kalian harus yakin, in ahsantum li anfusikum. Ketika kalian berbaik, buat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Setiap kebaikan yang lebih pasti akan lebih pula kembalinya kepada orang yang berbuat baik itu. Gak akan kemana-mana, ya. Gak akan kemana-mana, ya. Yakin dan percaya itu. Mungkin bentuknya tidak harus berupa uang, tapi Anda lebih sehat daripada orang lain. Anda kalau sakit cukup pakai bawang merah, bawang putih, sembuh, dikerok. Yang lain sakit harus ke spesialis, jutaan rupiah hanya untuk pusing kepala. Karena apa? Pusingnya itu sudah bercabang-cabang, Pak, ya. Bukan hanya satu macam, tapi bercabang-cabang, komplikasi alias begitu, ya. Ya. Jadi sekali datang sudah jutaan, sementara ada orang yang hanya cukup, ya, dengan dikerok, ya, bawang putih, bawang merah, selesai penyakitnya sembuh, ya. Ini bonus yang Allah berikan biasanya kepada orang-orang tertentu yang memang berbuat sesuatu itu motifnya bukan semata-mata ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan apresiasi dari manusia. Karena apresiasi manusia itu seringkali subjektif, seringkali bikin kita gemes, Pak. Seringkali bikin orang itu kecewa. Kalau manusia, ya, itu yang kita jadikan landasan di dalam kehidupan kita. Nah,
Kaum sufi ada yang mengatakan man nazara ilal khalqi halak. Siapa yang menjadikan manusia itu sebagai panutan, sebagai landasan kita, sebagai pijakan kita dalam berbuat, dia akan binasa. Wa man nazara ilal haqqi malak. Dan sebaliknya, orang yang menjadikan Allah yang maha benar sebagai pijakannya dalam berbuat, dalam beramal, beraktivitas, maka dia akan berkuasa. Ya. Benar Pak? Yakin Pak? Ya. Ini kayak begini kan, nggak ada ini habis pulang dapat nggak 100.000 masing-masing dikasih sama takmir masjid, nggak ada kan? Ini dapat sarapan di luar bisa jadi lebih mahal kan, lebih enak. Tapi bukan itu. Ya. Saya juga sama jauh-jauh, bukan hanya semata-mata apa yang saya dapatkan. Mungkin ada di tempat yang lain lebih gitu. Tapi kita yakin bahwa di balik aktivitas kita, kalau motifnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu batin kita, jiwa kita tidak akan pernah menderita. Dan yang namanya kebahagiaan batin itu tidak ternilai oleh apapun, Pak. Makanya Rasulullah itu ya menilai kebahagiaan batin itu jauh lebih dibandingkan hanya sebagai kebahagiaan berupa materi. Ya. Ada pepatah Arab, laisal ghina an kathratil mali walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang disebut kaya itu bukan karena banyaknya harta, tapi yang disebut kaya adalah kaya jiwa, kaya batin. Ya. Bukan berapa yang kita miliki, tapi sikap kita terhadap yang kita miliki itu yang paling penting. Orang punya 1 triliun bisa kurang, tapi ada yang punya 1 juta merasa lebih banyak sekali. Itu karena apa? Ini nih. Nah, jangan sampai kesengsaraan syakowah batiniyah ini, nafsiyah ini muncul dalam diri kita. Ya, obatnya apa? Ya, banyak dalam agama kita. Ya, ngaji kayak begini salah satunya. Baca Quran yang banyak, mengingat-ingat kematian. Ya, karena penting juga mengingat kematian. Kalau kita ingat mati, berarti kita sadar bahwa apa yang kita cari ini bukan semata-mata ada di sini, tapi ada di balik kehidupan nanti yang abadi. Maka kemudian langkah kita menjadi langkah yang terukur, gitu loh. Kemudian yang kedua ada yang namanya syakowah badaniyah, ya, penderitaan badan. Ya, jadi ada orang yang bisa jadi badannya dibuat lemah oleh Allah. Ya. Ada juga orang yang penyakitnya itu nggak kayak orang lain. Orang lain itu satu, dia penyakitnya 1000. Dalam satu fisik itu penyakitnya bisa macam-macam itu. Dan ini Bapak ya, adalah penderitaan satu sisi ya. Tetapi sisi yang lain merupakan sebuah ujian dalam rangka untuk meningkatkan level orang tersebut dibandingkan orang lain ya. Tergantung bagaimana kita mensikapinya Pak ya. Kan saya pernah ceritakan dulu sahabat namanya Ammar bin Husain. Itu sakit ambeien kan, tingkat tinggi ya. Kemudian ternyata apa? Di balik sakitnya itu yang sudah luar biasa itu, dia mendapatkan bonus setiap hari mendapat salam dari Allah melalui malaikat Jibril. Kalau yang namanya badan itu sakit-sakitan itu menunjukkan Allah tidak sayang, berarti Allah tidak sayang pada Nabi Ayub. Kalau karena sakit-sakitan badan yang lemah, fisik yang lemah itu merupakan representasi daripada tidak sayangnya Allah kepada hamba-hamba tersebut, maka kasihan orang-orang yang sakit itu. Nah, karena apa? Dalam sebuah hadis sampai katakanlah hanya sekedar duri yang masuk ke dalam kulit kita dan menyakiti kita, kalau kita ikhlas sabar dengan sakit itu, maka itu akan mengurangi dosa-dosa kita. Jadi sebenarnya penderitaan fisik itu tidak sefatal penderitaan batin ya. Bisa kemudian itu mengarah kepada hal-hal yang positif, tapi juga bisa mengarah kepada hal-hal yang negatif, tergantung gitu. Tetapi ya, yang dimaksud dalam ayat ini, Islam tidak turun untuk membuat badan kita itu sakit-sakitan gitu loh, gara-gara sholat gitu loh. Nggak ada itu ceritanya perintah syariat Islam untuk membuat badan orang itu menderita, nggak ada. Haji sekalipun Pak, yang konon itu ibadah yang paling fisik, itu masih dalam batas kemampuan manusia. Kan ada yang mati ya, mati bukan hanya di haji,
Orang lagi tidur mati juga banyak. Ya Pak ya. Lagi enak-enak tidur mati Pak. Ya kan banyak. Itu saya ada tetangga ya. Suami istri lagi tidur. Ya. Yang istrinya mati, suaminya hidup. Kenapa? Ada mobil nyasar masuk ke kamar mereka gitu. Karena rumahnya di pinggir jalan. Jadi rupa-rupanya ya malam-malam itu ya sopirnya ngantuk ya. Bukan masuk ke jalan tapi masuk ke kamar orang. Yang satu mati, satu hidup. Lah itu berarti apa? Lagi tidur. Memang waktunya mati ya mati aja gitu. Bukan karena haji kemudian bikin orang mati, bukan. Ya. Salah besar orang kalau menilai itu ya. Ya memang Bapak dan Ibu mungkin yang sudah mengalami bagaimana fisik yang luar biasa dituntut dalam ibadah haji, tetapi itu masih dalam batasan kemampuan manusia, sehingga tidak ada ya, dalih sedikitpun yang mengatakan syariat Islam itu bikin orang menderita. Tidak. Secara fisik semuanya sudah diatur sedemikian rupa, sampai saya katakan tadi itu sholat ya, berapapun rokaatnya yang kita lakukan, justru semakin banyak rokaat, semakin sehat orang dibuatnya. Ya kan? Ya. Jadi tidak ada satupun ibadah ya yang berupa ibadah fisik di dalam ajaran agama Islam yang akan menghantarkan pelakunya itu menjadi orang yang sakit atau sakit-sakitan. Justru sebaliknya. Ya. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya penderitaan eksternal. Karena pihak yang lain, Pak, bukan datang dari diri kita. Ini biasanya ya, karena ada sebenarnya penyakit dalam jiwa orang itu, kemudian nanti datang pihak yang lain. Ya. Contoh misalnya ada tetangganya beli mobil baru, ya. Tetangganya yang biasa-biasa, kitanya yang sakit. Gitu. Jadi dianya senang, kitanya meriang gitu. Nah, itu dari eksternal itu, hati-hati itu. Jadi ada tetangga ya beli mobil baru, rumah baru ya, direnovasi begitu ya. Atau misalnya eksternal itu maksudnya ada orang yang sangat kita cintai, tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Ada sesuatu ya yang kita miliki tiba-tiba diambil oleh Allah ya. Itu akan membuat seseorang itu menderita. Ya. Nah, 3 macam penderitaan ini bisa dialami oleh siapapun, tetapi Islam tidak menurunkan syariatnya dalam kerangka untuk membuat orang sengsara dalam 3 hal ini. Justru sebaliknya, supaya batinnya itu lebih sehat, jiwanya lebih sehat, fisiknya juga lebih sehat, secara eksternal juga ketika orang mendapatkan nikmat maka dia akan lebih bergembira lagi. Karena dia juga akan mendapatkan dampak daripada nikmat orang itu. Itu kalau orang yang hatinya bersih, yang hatinya benar itu begitu, Pak. Tetangganya beli mobil, kita malah syukur, alhamdulillah. Nanti kalau pas saya lagi sakit saya bisa numpang, ya, nggak perlu ambulan, ya kan? Ya. Tetangganya misalnya punya rumah baru, alhamdulillah punya rumah baru, nanti pasti diundang selamatan, dapat berkat. Nah itu kan, nah, positive thinking kepada sesuatu yang eksternal sehingga tidak ada satupun yang membuat orang menderita. Kemudian syaqawah itu maknanya juga letih. Nah, keletihan. Nah, jadi ada kesengsaraan, ada keletihan. Bedanya apa, Pak? Tidak semua keletihan itu bikin orang sengsara. Maka ini digabung ya. Jadi yang paling membuat orang susah itu adalah ketika letih dan sengsara digabung, dihimpun dalam satu waktu. Ya. Ada orang yang letih, Pak, tapi bahagia. Ya. Pulang kerja ya badan capek semua, pegel-pegel semua. Ya. Begitu sampai di rumah istri dan anaknya menyambut dengan penuh kegembiraan karena bapaknya bawa oleh-oleh walaupun oleh-olehnya sederhana. Anaknya menikmati oleh-oleh itu, istrinya walaupun suaminya bau keringat ya dipeluknya, terima kasih sudah bekerja keras untuk kami. Ya. Letih, badan capek-capek, pegel-pegel tapi hilang semua, bahagia itu ya. Karena di rumah dia disambut dengan sedemikian rupa oleh keluarganya. Ya. Walaupun oleh-olehnya hanya gorengan begitu ya. Itu keletihan, tapi keletihan yang tidak membawa kesengsaraan. Nah, yang bikin masalah adalah ketika 2 hal tadi itu terhimpun, ya letih ya sengsara. Ya. Nah, Islam datang dalam rangka untuk menghilangkan itu. Nah, Al-Quran secara spesifik apa? Disebut tadi illa tadhkiratan liman yakhsha.
Sebagai apa? Sebagai pengingat ya bagi orang-orang yang takut. Ya. Ya. Apa yang disebut tazkirah, Pak? Tazkirah itu adalah terlintasnya sesuatu yang tadinya terlupakan dalam benak. Ya. Itu namanya tazkirah, ya, pengingat. Orang bisa lupa terhadap sesuatu karena berbagai faktor. Ya. Bisa jadi, Pak, sebenarnya ya kita tahu bahwa air putih ini lebih baik daripada air teh manis, makanya saya minum juga. Ya. Ya. Kita tahu. Tapi kenapa kita lebih memilih yang teh manis itu? Karena lebih enak. Lebih enak, Pak, ya? Lebih enak secara instan. Dirasa di mulut itu lebih enak. Dan kita lupa dampak daripada gula yang ada di dalam teh ini. Karena apa? Karena terlanjur merasakan nikmat. Ini yang suka bikin lupa, Pak. Ini gambaran, saya ingin kasih gambaran. Kenapa orang lupa dampak daripada gula? Karena tehnya nikmat. Kenapa orang lupa mati? Padahal mati itu sudah jelas pasti. Karena apa? Karena dia sudah nikmat hidup. Terlalu menikmati hidup sehingga lupa kematian. Ya. Kenapa orang lupa bahwa yang dimiliki itu bukan miliknya tetapi milik Allah? Kira-kira sebabnya apa? Karena dia merasa bahwa dialah yang selama ini bekerja keras, banting tulang, sehingga dia merasa apa yang dimilikinya adalah miliknya secara hakiki. Dia lupa bahwa itu bukan miliknya. Nah, itu Al-Quran ingin mengingatkan itu, Pak. Kita ini betul loh, Pak. Lupa mati ya, Pak, sering, Pak, ya. Apalagi kalau sudah keluar rumah ada yang bening-bening, wah tambah lupa bahwa kita punya istri gitu. Sudah punya istri, Pak, belum 3 gitu. Baru 2 gitu. Ya. Lupa itu ya. Nah, padahal jelas-jelas itu ya, kematian itu hak ya. Tapi kenapa banyak orang lalai dan lupa terhadap sesuatu yang hak itu? Ya karena tadi itu dia terlalu menikmati kehidupan ini. Dia menyangka bahwa apa yang dinikmatinya itu adalah kenikmatan yang didapatkan oleh dirinya sendiri, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal saya pernah menyampaikan Al-Quran itu ketika menyebut nikmat, tidak pernah satu kali pun kata nikmat itu disandarkan kepada manusia, Pak. Semuanya disandarkan kepada Allah. Nikmati, nikmatku, nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat Rabbika, nikmat Tuhanmu. Jadi satupun kata nikmat tidak ada yang disandarkan kepada manusia. Dan ini harus disadari oleh kita semua. Ketika Allah menyebut kata nikmat, satupun tidak ada disandarkan kepada manusia, tetapi langsung disandarkan kepada Allah. Maknanya ada 2. Yang pertama, bahwa hakikatnya apapun nikmat itu, sebesar apapun atau sekecil apapun, itu milik Allah, bukan milik kita. Hei, sadar semua. Kita juga harus sadar, istrimu itu bukan milikmu secara hakiki, secara absolut dia milik Allah. Sewaktu-waktu dia diambil oleh yang memilikinya, kita harus siap. Anakmu yang paling kamu bangga-banggakan, yang paling kamu andalkan itu pun bukan milikmu. Dia adalah milik Allah secara absolut. Maka ketika suatu waktu diambil oleh pemiliknya, kita harus siap. Dan banyak yang tidak siap, Pak. Begitu anaknya mati meraung-raung kayak orang gila. Nah, karena dia tidak menyiapkan dirinya. Umar bin Abdul Aziz itu ketika putra tersayangnya yang paling disayangi meninggal, beliau sempat innalillah dan meneteskan air mata. Tapi setelah itu beliau tersenyum dan mengucapkan alhamdulillah. Ditanya oleh bawahan-bawahannya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau setelah menangis kemudian mengucapkan alhamdulillah dan tersenyum? Saya menangis karena yang meninggal
adalah putra tersayangku, menangis karena bagaimanapun saya adalah seorang ayah. Tapi setelah itu saya tersenyum dan mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Setelah itu saya sadar bahwa ternyata Allah lebih sayang kepada saya. Makanya Allah ambil seseorang yang terlalu mengikat hatiku dengannya, sehingga ikatanku dengan Allah menjadi longgar. Dengan adanya anak ini, ya, sayang saya kepadanya berlebihan, sehingga Allah sedikit saya lupakan, saya lenakan, saya abaikan. Maka ketika sesuatu yang membuat saya abai kepada Allah diambil oleh Allah, saya langsung ucapkan alhamdulillah. Bisa nggak Pak kayak gitu Pak? Dan itu bisa saja terjadi loh. Ya. Allah sayang banget sama orang nih. Ya. Tapi rasa sayang Allah itu tidak pengen Allah itu diduakan. Akhirnya apa? Mobilnya yang paling dia sayangi diambil sama orang. Dicolong sama orang, nggak punya mobil lagi. Akhirnya apa? Ke masjid lagi. Tadinya waktu punya mobil nggak pernah ke masjid, ngelus-elus mobil terus tiap hari itu. Sampai istrinya juga lupa, nggak pernah dielus-elus. Istrinya marah, Allah juga marah, ya kan? Mobilnya diambil sama orang, dicuri sama orang, kembali dia kepada fitrahnya. Jadi ada orang yang memang disayangi oleh Allah, tetapi cara Allah menyayanginya mengambil sesuatu yang membuat dia terlupa kepada Allah atau lupa kepada Allah. Ya. Ini Umar bin Abdul Aziz ya, memberikan pelajaran kepada kita. Jangan ketika kita kehilangan sesuatu, ya, kita menganggap bahwa itu betul-betul kehilangan. Jangan-jangan justru itu adalah merupakan bukan kehilangan, tapi justru kita menemukan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan yang hilang itu. Ya. Asal bagaimana kita mensikapinya secara benar. Itu namanya tazkirah Pak. Kita diingatkan tadi kan yang pertama. Yang kedua, kenapa nikmat itu dinisbatkan hanya kepada Allah? Karena semua yang dihasilkan, semua yang didapatkan, semua yang diperoleh, itu satu pun tidak ada yang bisa terlaksana, tercapai kalau bukan atas izin Allah. Ya Pak ya. Nggak bisa saya datang ke tempat ini kalau Allah nggak izinkan. Saya tadi malam nggak bangun lebih cepat dari sebelumnya. Saya juga tidak bisa ya menyampaikan apa yang akan saya sampaikan kalau mulut saya tiba-tiba terkunci. Atau tiba-tiba naudzubillah min dzalik ya. Saya tidak bisa mengucapkan kata-kata karena apa? Pita suara saya ditutup oleh Allah. Ya. Tidak ada satupun ya yang bisa terlaksana kecuali atas izin Allah. Kalau menyadari seperti itu, ya kita harus ingat ya bahwa pencapaian apapun yang kita dapatkan itu tidak ada satupun yang bisa terlaksana kalau Allah nggak menghendakinya. Lantas apa yang bisa kita banggakan? Nggak ada satupun Pak di dalam diri kita, pencapaian kita satupun yang bisa kita banggakan, karena semuanya tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Kalau kita menyadari itu semua, ya tolong jangan songong, ya, jangan belagu, jangan congkak, jangan sombong, jangan ujub, jangan takabur apalagi. Nah, itu gambaran tazkiratan seperti itu. Lima yakhsha di sini bahwa yang bisa untuk menjadikan Al-Quran sebagai pengingat itu adalah orang-orang yang dalam hatinya itu ada rasa khawatir dan takut kepada Allah. Ya. Jadi penting juga menciptakan rasa takut dan khawatir terhadap siksa Allah, itu penting. Ya. Ini kadang-kadang kenapa seseorang bekerja tapi pekerjaannya asal-asalan? Karena dia tidak memiliki kekhawatiran dipecat misalnya. Maka penting juga ada kekhawatiran dipecat itu. Ada kekhawatiran saya itu dimarahi oleh Allah, disentil oleh Allah. Kalau di dunia disentil nggak apa-apa, tapi kalau sudah dikubur, apalagi nanti di akhirat. Maka ini akan membangun ya karakter di dalam jiwa bahwa kita ini merasa ada sesuatu yang mengawasi kita secara ketat, dan karenanya peringatan itu menjadi berdaya, peringatan itu menjadi berguna. Nah, seorang begini Pak, Bapak ada rambu-rambu lalu lintas, tapi yang ditakutin polisi. Polisinya nggak ada, ditabrak nggak rambu-rambu itu?
Pasti ditabrak. Oh polisi nggak ada. Ya kan? Ya kan? Tapi kalau kita taat kepada rambu-rambu karena kita adalah warga negara yang baik, warga yang taat asas. Ya, taat kepada aturan, ada polisi atau tidak ada polisi. Ya. Itu pasti ya, kita tidak akan pernah melanggar. Itu bedanya itu tadi Pak. Yakhsha itu, yang yakhsha ya, yang takut kepada Allah itu kayak begitu itu. Di sini ada istri saya enggak ya? Kalau nggak ada istri, wah nggak apa-apa nih, melek-melek dikit nih, ada agak bening-bening dikit deketin. Ya. Tapi kalau kemudian ya Allah mengawasi saya, istri nggak ada tapi Allah mengawasi saya karena dia tidak halal untuk saya, berbeda. Ya. Maka rambu-rambu itu akan menjadi sia-sia Pak. Ya. Kan, loh, kenapa kamu melanggar? Nggak tahu bapak ada di sini. Polisinya ngumpet masalahnya gitu kan. Itu kan kebanyakan orang Indonesia begitu. Ya, maka kemudian susah mau dibikin rambu-rambu banyaknya kayak apa, tapi kalau mentalitasnya tidak ada, mentalitas yakhsha tadi itu tidak ada, maka sulit ya. Nah, maka kemudian Allah mengingatkan di sini, yang bisa mengambil peringatan dengan benar itu adalah orang yang mindsetnya sudah terbentuk tadi. Ya, bahwa Allah itu ada dimanapun dia. Nah, maka itu Umar bin Khattab itu pernah mengambil menantu bagi putranya Asim. Itu karena apa? Anak gadisnya ini luar biasa. Jadi beliau waktu itu malam-malam lagi sidak. Beliau kan suka sidak malam-malam itu ya. Rumah lain sudah pada tutup, ini masih menyala lampunya. Akhirnya beliau dekatin. Ternyata di situ ada ibu dan anak sedang ngadoni susu Pak. Penjual susu rupa-rupanya. Nah ibunya bilang, nak, anak gadisnya, nak, campuri ya itu susu dengan air supaya jadi banyak, laba kita lebih banyak lagi. Kata anaknya, Umar bin Khattab kan sudah pernah bilang, mengumumkan dulu nggak boleh kita mencampurkan air dalam susu yang kita jual. Kata ibunya, nak, Umar bin Khattab nggak ada katanya, dia nggak melihat katanya. Anaknya menjawab, Bu, Amirul Mukminin nggak melihat, tapi Tuhannya Amirul Mukminin tidak pernah tidur. Dia melihat apapun yang kita lakukan. Jangan Bu, ya sudah terserah kamu katanya. Ibunya ngikut anaknya. Umar bin Khattab mencatat ini. Ini ada anak gadis luar biasa. Akhirnya esok harinya si Asim digandeng, Sim, ikut saya yuk. Kemana Pak? Ikut aja katanya. Datang ke tempat tukang susu, kaget tukang susunya kan. Amirul Mukminin. Ya. Ada apa Amirul Mukminin? Begini, saya pengen melamar anak kamu. Kaget kan ibunya. Apa? Tidak salah dengar saya. Seorang Amirul Mukminin melamar anaknya tukang susu. Tidak, kamu tidak salah dengar. Saya akan melamar anak perempuan kamu ini untuk anak saya Asim. Nikah itu. Semua orang memperbincangkan, Umar bin Khattab punya menantu tukang susu. Orang lain sebagian melecehkan ya, langkah Umar itu tadi, menganggap bahwa Umar itu konyol katanya. Masa seorang presiden punya besan tukang susu ya. Umar bin Khattab nggak peduli. Saya akan tunjukkan Asim, pilihan ayahmu tidak akan salah insya Allah. Karena bapak sudah melihat sendiri bagaimana calon istrimu ini. Dia merupakan intan di antara batu-batu yang ada di Madinah ini. Akan tunjukkan pada sejarah ya. Dan ternyata betul bapak dan ibu, dari pernikahan itu nanti akan lahir seorang cucu, bukan langsung. Dari pernikahan putra dan putrinya Asim ya, yang disebut Ummu Asim ya, itu nanti akan lahir seorang yang dikenal oleh sejarah sebagai Amirul Mukminin atau Khulafaur Rasyidin yang kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Lahir dari rahim seorang ibu, dari tukang susu itu ya, nanti akan lahir seorang cucu yang menjadi cicitnya Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ya, jadi nggak perlulah kita berpikir tentang sesuatu itu semata-mata berdasarkan materi. Baik,
Maka yakhsha tadi menjadi penting ya. Dan kalau kita simpulkan, mungkin waktunya sudah menjelang jam 7, apa yang kita sampaikan tadi bahwa Al-Quran, ajaran Islam itu turun dalam rangka untuk membuat umatnya bahagia, umatnya tersenyum lebar, umatnya menjadi umat yang menikmati hidup ini ya. Nah, tetapi tetap saja ya, harus ada rambu-rambu ya yang mengontrol, harus ada rambu-rambu yang tetap membimbing dan mengarahkannya, dan rambu-rambu itu akan berfungsi dengan baik ketika orang yang membaca rambu-rambu itu punya karakter yang baik ya. Jadi Al-Quran bisa menjadi arah yang atau pembimbing yang positif tergantung bagaimana kita mensikapi bimbingan Al-Quran itu. Dan misi utama Al-Quran sebagai sarana untuk membahagiakan kita pun akan bisa kita laksanakan, kita implementasikan sejauh kita betul-betul mengimplementasikan ajaran Islam secara benar. Sebab kalau implementasinya salah, itu akan membuat masalah dalam kehidupan ini. Beberapa contoh kita bisa lihat, ada orang yang memahami Islam secara keliru padahalnya menjadi murtad. Ini ada seorang namanya Ibnu Waraq. Ibnu Waraq itu menjadi murtad ya, karena apa? Dia melihat ada radikalisme di dalam Islam ya. Jadi kekerasan di dalam Islam itu membuat dia kecewa. Akhirnya dia murtad. Maka radikalisme itu juga membuat sebagian umat Islam kecewa, dan itu tidak baik. Tapi Ibnu Waraq yang bersikap yang tidak objektif juga tidak baik. Karena apa? Dia memandang Islam hanya dari beberapa oknum. Dia tidak melihat umat Islam secara komprehensif. Ada juga orang murtad karena apa? Dia kecewa terhadap ajaran Islam yang dianggapnya tidak manusiawi. Karena apa? Dia tidak memahami ajaran Islam dengan benar. Contohnya apa? Qisas misalnya, potong tangan, rajam, itu dianggap sebagai ajaran Islam yang kejam oleh Ibnu Sina namanya. Ali Sina namanya Dr. Ali Sina. Dia doktor ya, Dr. Ali Sina dalam bukunya itu ya, dia mengatakan bahwa ajaran Islam kejam. Nah, Ali Sina ini keliru memahami ajaran Islam, menganggap bahwa ajaran-ajaran Islam tidak humanis. Saya sampaikan Ali Sina keliru karena dia tidak memahami maqasidus syariah. Maka memang ya, untuk menjadikan Islam itu agama yang membuat senyum kita lebih lebar, syaratnya juga harus memahami ajaran Islam secara komprehensif. Kalau itu bisa kita lakukan, senyum kita semakin lebar. Tidak akan pernah ada muka-muka yang kecut lagi, muka-muka yang tidak pernah tersenyum lagi. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya ada, dan mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan. Silakan Bapak dan Ibu kalau masih ada yang ingin didiskusikan. Silakan Pak. Ya. Tema pagi ini mungkin ada sisi lain, yaitu masalah fanatisme buta. Iya. Iya. Sejauh mana kita boleh dan tidak boleh fanatisme buta itu? Kalau kita mempercayai Al-Quran harus fanatik. Kalau kita mempercayai hadis yang sahih harus fanatik. Iya. Iya. Tapi kalau misalkan kaitan dengan mazhab, apakah boleh? Iya. Iya. Jadi at-ta'assub al-a'ma atau fanatik buta ya, itu pengertiannya ya, adalah fanatik tanpa ada landasan ilmu. Maka dalam Al-Quran dilarang, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan berhenti kepada sesuatu yang tidak ada landasan pengetahuan atau ilmunya. Nah, jadi ketika kita fanatik terhadap sesuatu tapi dilandasi oleh ilmu ya, yang benar ya, maka itu tidak menjadi fanatik lagi ya. Karena apa yang kita lakukan itu ada landasannya ya. Yang dilarang di dalam Islam adalah meyakini sesuatu tapi tidak ada landasan ilmunya sama sekali ya. Jadi fanatik berdasarkan apa? Emosi, berdasarkan kesukuan misalnya.
berdasarkan primordialisme, aliran-aliran misalnya. Itu yang tidak boleh. Dan ini yang menciptakan masalah. Ya, yang Bapak sampaikan tadi ya, kalau ada hadis sahih, loh, kita tahu itu hadis sahih kok. Berarti ada ilmunya di situ. Maka kita harus yakini itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, dan fanatik dalam konteks ini ya, itu adalah ya, meyakini kebenaran sesuatu yang kita betul-betul yakini benar itu. Dan ini namanya bukan fanatik lagi. Ta'assub itu tadi, ta'assub itu artinya apa? Meyakini sesuatu tapi tidak ada landasannya. Ya. Nah, ketika ada landasannya, bukan ta'assub lagi, bukan fanatik lagi, tetapi sesuatu yang benar. Nah, mungkin yang kedua yang ingin saya jelaskan bahwa ada yang disebut tadi itu fanatik madhab atau fanatik terhadap ajaran Islam. Ya. Jadi begini ya, ketika seseorang meyakini ada kebenaran universal di dalam Islam, dan kebenaran universal itu adalah kebenaran mutlak ya, yang tidak ada tafsir yang lain ya, artinya qat'i. Dalam bahasa usul fikih namanya qat'i, Pak. Sesuatu yang qat'i ya, itu tidak boleh kemudian ya diotak-atik ya. Nah, ini yang namanya maklum minad din bid darurah. Sesuatu yang menurut agama itu sudah pasti dan tidak boleh ditafsirkan selain daripada itu. Contohnya sholat 17 rakaat misalnya, rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, itu sudah paten. Nah, kita harus fanatik, Pak, kalau untuk urusan ini. Nggak boleh yang namanya qat'i ini diotak-atik. Kalau ada yang otak-atik, kita lawan dia. Kalau ada yang otak-atik kenabian Muhammad, harus kita lawan. Kalau ada yang otak-atik Ka'bah sebagai kiblat, karena ini qat'i, dilawan kita. Itu yang namanya fanatik dalam arti membela sesuatu yang secara qat'i, secara pasti benar. Tapi kalau kebenaran itu dhanni, relatif, bisa benar menurut A, menurut B, menurut C, tapi belum tentu menurut D. Karena ini tidak pasti atau dhanni. Nah, ini yang tidak boleh fanatik, Pak. Nah, contohnya ya banyak sekali. Ya. Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan orang baca Fatihah ketika dia jadi makmum dan imamnya jahar seperti saya sholat subuh tadi. Saya sholat subuh tadi baca surat, misalnya di surat Al-Ahzab tadi itu, minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadu. Bapak kemudian di belakang nggak baca Fatihah, diam saja mendengarkan bacaan saya. Imam Abu Hanifah malah mewajibkan makmum itu diam untuk mendengarkan bacaan imam. Dalilnya apa? Al-Quran. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibaca Al-Quran maka dengarkan dan diam. Itu perintah dalam Quran, wajib. Nah, imam yang lain mengatakan tidak harus membaca Fatihah. Dalilnya hadis Nabi sahih. La sholata liman la fatihata lahu. Tidak dianggap sholat orang yang tidak membaca Fatihah. Lah, ini kan berbeda, Pak. Dua madhab ya, yang sama-sama benar landasannya, dalilnya sama-sama, satu Al-Quran, satu hadis sahih, sama-sama benar. Terus kita boleh nggak fanatik? Nggak boleh itu. Jadi kalau Imam Hanafi yang benar, yang lain salah, ganyang, yang salah ganyang, Syafi'i ganyang, loh, nanti Imam Syafi'i malah diganyang, itu bahaya itu. Nah, dan kayak begini banyak sekali, Pak, dalam ajaran Islam. Nah, yang begini ini yang tidak boleh fanatik. Nah, termasuk juga untuk aliran politik misalnya, karena politik itu dinamis, bisa berubah-ubah. Ya, aliran misalnya di NU Muhammadiyah itu nggak boleh fanatik. Karena apa? Ya kalau itu fanatik ya, itu zonni kan, Mbak ya. Apa wajib ada perintah nggak? Udkhulu fi Muhammadiyah kafah, ada nggak? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi NU kafah, nggak ada kan ya? Adanya fi silmi di dalam Islam. Sejauh itu mereka semuanya masih ada dalam koridor Islam Ahlus Sunnah. Nah, apapun bentuk benderanya, ya jangan sampai kemudian memunculkan fanatisme itu.
Nah ini jadi memang perlu ditempatkan pada tempatnya yang semestinya. Jadi fanatisme itu dalam sesuatu yang qat'i itu harus, Pak. Sebab kalau tidak itu nanti agama kita diinjak-injak oleh orang, ya kita nggak bergerak. Ya. Tapi kalau dalam perbedaan furu'iyah, cabang-cabang yang zonni tadi itu tidak boleh ada fanatisme. Karena apa? Pendapatnya bisa beragam, bisa sampai 10 pendapat, Pak. Tiba-tiba kita meyakini hanya satu. Sementara kemudian di waktu yang lain kita kepepet menggunakan pendapat yang lain. Wah, kita fanatik malah melanggar fanatisme kita. Saya pernah melakukan madhab selain madhab Syafi'i, Pak. Saya jadi imam dan khotib di Badi Umar waktu itu. Waktu itu saya, Pak, lewat tol masih pakai manual, Pak. Belum pakai e-tol seperti sekarang. Ya. Jadi pas saya kasih uang ya untuk bayar tol, itu petugasnya kan cewek karena hari Jumat itu, Pak. Tangan saya dipegang. Saya sudah di ujung itu ngasihnya 50.000. Dia ngembalikan uang 50.000 itu, tapi tangan saya sambil dipegang. Saya nggak tahu maksudnya apa dia itu. Mungkin ini Ustadz agak manis juga, pegang aja deh gitu ya. Kalau alam biswab gitu ya, motifnya apa nggak tahu ya. Yang penting saya nggak sengaja kepegang. Nah, karena waktunya mepet ya, saya masih ingat waktu itu. Begitu sampai di Bani Umar sudah hampir azan. Akhirnya saya langsung, Pak. Saya langsung sholat sunnah, habis itu maju jadi khotib tanpa wudhu dulu. Padahal sudah sentuhan sama yang di tol tadi itu. Begitu selesai saya baru sadar, ya tadi saya nggak wudhu ya. Saya sudah jadi khotib, jadi imam. Kalau saya pakai madhab Syafi'i, sah nggak? Batal. Jadi khutbah saya nggak sah, sholat saya juga nggak sah. Kalau pakai madhab Syafi'i. Tapi imam madhab yang lain, yang 3, itu kan tidak membatalkan. Ya. Maka saya kemudian waktu itu, ya Allah maafkan saya juga nggak sengaja. Saya ikut madhab selain Syafi'i. Saya talfik waktu itu. Saya berpindah madhab secara terpaksa. Dan itu boleh gitu loh. Sebab kalau saya ulang lagi, hei jamaah tolong khutbah sama sholatnya diulang. Mana ada sejarahnya itu. Ya. Khutbah sama sholat Jumat diulang, nggak ada itu, ya. Maka kemudian saya pakai. Ini saya betul-betul mengalami itu. Maka jangan sampai hal yang kayak begini ini, ya, kita fanatik. Karena pasti suatu waktu kita akan berubah. Bapak dan Ibu kalau haji pasti pakai mazhab selain Syafi'i pada saat tawaf. Nggak bisa kita pakai mazhab Syafi'i, batal terus, nggak pernah selesai. Baik ya, mungkin itu ya, jam 6 kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a, qalban khashi'a, wa lisanan dzakira, yaqinan shadiqa, wa rizqan wasi'an mubaraka, wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', wa min 'ainin la tadma', wa min nafsin la tashba', wa min du'a'in la yusma'. Allahumma astajib du'a'ana washfi mardana وموتانا ولا تخيب فيك رجاءنا اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم وفق لكم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.